A. Konsep sistem. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, berinteraksi dan bekerja sama secara teratur untuk tujuan bersama. Banati, Gustafson, dan Branch 2007 menjelaskan bahwa sistem adalah suatu himpunan komponen yang terintegrasi yang saling berinteraksi. Srode dan Voigt, sebagaimana dikutip Engkoswara dalam Komariah dan Triatna tahun 2005 mendeskripsikan sistem sebagai sekumpulan bagian yang saling berhubungan, bekerja secara independen atau bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkungan kompleks. Dari divisi ini dapat diidentifikasi 3 karakteristik penting dari sistem sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang terdiri dari sekumpulan komponen. Setiap sistem memiliki komponen-komponen sistem. Setiap komponen sistem memiliki peran tersendiri. Contoh, sepeda motor merupakan sebuah sistem. Terdapat banyak komponen pada sepeda motor, misalnya ban, setir, kopling, rem, dan sebagainya. Semua komponen tersebut memiliki peran masing-masing. Peran tersebut pada umumnya bersifat saling melengkapi, bahkan ada yang merupakan prasyarat dan memberikan stimulus pada komponen lainnya. Yang kedua, interaksi antar komponen. Dalam sistem, komponen-komponen dalam sistem saling berinteraksi, bekerja sama, saling mendukung, saling memberikan kontribusi dalam sebuah proses. Tanpa adanya interaksi antar komponen, proses dalam sistem tidak dapat berlangsung secara optimal. Yang ketiga, tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu. Komponen-komponen sistem tersebut bekerja sama dan memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan atau disepakati dalam sistem tersebut. Apabila terdapat komponen yang tidak berfungsi secara baik, akan mengganggu pencapaian tujuan tersebut. Dalam kaitan itu, tujuan sistem seharusnya dipahami dan menjadi tujuan bersama. Banati, Gustafson, dan Branch 2007 pribadi 2009 mendeskripsikan adanya 4 karakteristik penting yang dapat mencerminkan eksistensi sebuah sistem, yakni pertama, independen. Setiap komponen yang terdapat dalam sebuah sistem memiliki ketergantungan untuk mencapai tujuan dan kinerja secara keseluruhan. Hasil atau output dari sebuah komponen yang terdapat dalam sebuah sistem akan menjadi input atau masukan bagi komponen-komponen sistem yang lain. Yang kedua itu sinergistik. Kinerja dari keseluruhan komponen yang terdapat dalam sebuah sistem akan berperan lebih optimal jika dibandingkan dengan kinerja setiap komponen yang bekerja secara masing-masing. Untuk mendapatkan kinerja optimal dari sebuah sistem, maka kinerja sebuah komponen di dalamnya harus dilakukan secara optimal. Yang ketiga, dinamik. Sebuah sistem memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Sebuah sistem menerima masukan atau input, melakukan proses, dan menghasilkan produk atau output bagi lingkungannya. Pendekatan sistem dalam pendidikan merupakan suatu sistem bahkan suprasistem. Terdapat banyak komponen dalam pendidikan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Perencanaan pendidikan akan terarah, terstruktur, dan sistematis bila pendidikan dipandang sebagai suatu sistem. Dalam pendekatan ini, komponen pendidikan dipandang sebagai komponen yang berdiri sendiri dan ditangani atau dibenahi sendiri-sendiri. Misalnya, pembangunan pendidikan hanya dipandang dari aspek fisik dengan mengutamakan program pembangunan sekolah, rehabilitasi gedung dan ruang kelas baru, serta penyediaan sarana-prasarana pendidikan. Pendekatan ini tidak akan memberikan dampak signifikan pada masalah peningkatan mutu dan relevansi, serta masalah tata kelola pendidikan. Dalam perencanaan pendidikan menggunakan pendekatan sistem pendidikan, diperhatikan kondisi masing-masing komponen pendidikan dan kontribusi dari masing-masing komponen terhadap tujuan pendidikan. Menurut Panen dan Malati 1997, pendidikan sebagai suatu sistem memperoleh masukan dari suprasistem dan memberikan hasil keluaran bagi suprasistem.
Masukan dari suprasistem terdiri dari tata nilai, cita-cita, dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Orang yang akan menjadi peserta didik, pendidik, guru atau dosen, dan personalia lain dalam pendidikan dan materi. Dalam sistem pendidikan, masukan-masukan dari suprasistem diorganisasikan dan dikelola dengan pola tertentu menjadi subsistem yang saling mempunyai hubungan fungsional untuk mencapai suatu tujuan. C. Sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah merupakan suatu sistem yang kompleks karena terdapat sangat banyak komponen yang saling berinteraksi dan memengaruhi penyelenggaraan pendidikan sekolah. Sebagai suatu sistem, sekolah memiliki komponen inti yang terdiri atas input, proses, dan output. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat atau utuh. Kita dapat mengelompokkan input sistem sekolah dengan berbagai pendekatan. Masukan atau input sekolah umumnya dibedakan atas. Yang pertama, masukan mentah atau raw-put, yakni berkaitan dengan kondisi peserta didik, termasuk di dalamnya kondisi fisiologis, kondisi psikologis, dan kondisi lainnya seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, masukan instrumental atau instrumental input, meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, metode, media, manajemen, evaluasi, dan sebagainya. Yang ketiga, masukan lingkungan atau environmental input, meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Input dalam sistem sekolah juga dapat diklasifikasikan input sumber daya dan input manajemen. Yang pertama, input sumber daya. Input sumber daya terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Unsur sumber daya manusia berkaitan dengan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, tenaga administrasi, laporan, teknisi, pustakawan, dan tenaga layanan khusus. Sedangkan sumber daya lainnya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan pendidikan. Yang kedua, bahan atau materi yang diperlukan untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, metode-metode, lebih khusus berkaitan dengan metode pembelajaran, metode pembinaan peserta didik, metode pembinaan warga sekolah lainnya. Dan yang keempat, peralatan atau fasilitas, yang merupakan perangkat pendukung terlaksananya proses pembelajaran secara efektif di sekolah. Yang kedua, input manajemen. Input manajemen berkaitan dengan pengelolaan sekolah, visi, misi, dan tujuan pengembangan sekolah, program sekolah, kultur sekolah, gaya kepemimpinan kepala sekolah, kemitraan yang dibangun sekolah, baik antar sekolah maupun dengan dunia usaha dan dunia industri. Terdapat 9 pedoman pengelolaan sekolah yang harus disusun sekolah, yakni kurikulum, kalender pendidikan atau akademik, struktur organisasi sekolah, pembagian tugas guru, pembagian tugas tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib, kode etik, dan biaya operasional. Pedoman pengelolaan sekolah di atas perlu dilengkapi dengan pedoman sistem penjaminan mutu internal. Dijadikan acuan bagi warga sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis mutu. Input sistem sekolah ini selanjutnya saling berinteraksi dan memberikan kontribusi terhadap pengelolaan pendidikan di sekolah untuk mencapai visi sekolah secara khusus dan visi pendidikan nasional secara umumnya. Visi pendidikan nasional yakni terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter berlandaskan gotong royong. D. Pendekatan sistem dalam pembelajaran. Dalam memandang pendidikan sebagai suatu sistem, kita dapat mengidentifikasi adanya banyak komponen input yang saling berinteraksi dan memengaruhi hasil belajar atau capaian pembelajaran learning outcomes. Komponen dimaksud antara lain, yang pertama itu peserta didik.
Peserta didik merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran. Keberhasilan atau kegagalan belajar sangat tergantung pada masukan mentah peserta didik ini. Yang kedua itu pendidik. Dalam pendidikan formal, pendidik, guru, atau dosen merupakan instrumen kunci pembelajaran. Pendidik memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengembangkan potensi peserta didik, serta menilai dan mengevaluasi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu deskripsi mengenai tingkah laku atau kinerja, performance, yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran dilakukan. Rumusan tujuan pembelajaran akan sangat menentukan arah perencanaan pembelajaran, terutama dalam menentukan materi yang akan dibahas, pemilihan media pembelajaran yang tepat, dan prosedur pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjadi acuan bagi pendidik dalam mengelola pembelajaran dan menetapkan pengalaman belajar yang tepat bagi peserta didik untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang keempat, metode. Metode merupakan cara yang digunakan pendidik dalam menyajikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan metode dalam pembelajaran memiliki peran yang sangat penting. Kesesuaian pilihan penggunaan metode dengan materi pembelajaran turut menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Penting bagi setiap pendidik untuk memilih dan merancang metode yang tepat untuk setiap kegiatan pembelajaran. Nah, yang kelima itu model pendekatan strategi. Model pembelajaran didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Pendekatan diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan bersifat umum dan meliputi strategi dan metode tertentu. Strategi pembelajaran dapat dimaknai sebagai pilihan pola atau rangkaian kegiatan yang dirancang pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Nah, yang keenam, media pembelajaran. Media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Media dalam lingkungan pembelajaran dapat pula diartikan sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat merangsangnya untuk belajar. Yang ketujuh, lingkungan. Masukan lingkungan merupakan masukan yang berasal dari lingkungan di sekitar peserta didik. Masukan lingkungan meliputi lingkungan fisik, cuaca, keadaan udara, ruangan, cahaya, kesehatan, dan sebagainya. Dan lingkungan sosial, pergaulan peserta didik dengan orang lain dan sekitarnya, sikap dan perilaku orang di sekitar peserta didik, dan sebagainya. Lingkungan kultural, kebiasaan, nilai-nilai, tata cara, pergaulan masyarakat di sekitar peserta didik, dan sebagainya. Yang ke-8, pembiayaan. Pembiayaan pendidikan juga merupakan faktor penting dalam pendidikan, termasuk pembelajaran. Adanya biaya pendidikan yang memadai akan memungkinkan satuan pendidikan merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan sekolah, termasuk pengembangan pembelajaran yang bermutu, yang berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tersebut. Nah, yang terakhir itu yang nomor 9, penilaian. Terdapat dua pandangan mengenai penilaian. Pandangan pertama itu penilaian diartikan sebagai proses pemberian pertimbangan terhadap hasil pengukuran. Dalam pengertian ini, penilaian dipandang terbatas sebagai proses kualitatif. Pandangan kedua, penilaian diartikan lebih luas, meliputi proses kuantitatif dan kualitatif. Penilaian diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.